Shalom semua, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi dapat bersama di dalam live Facebook kita pada malam ini. Dan sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan kita, pengagungan kita pada Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan, biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu di dalam setiap pribadi kami. Kau menjaga kami, Kau melindungi kami sepanjang hari ini, bahkan hari-hari ke depan. Engkau sentiasa menyertai kami karena Engkau Immanuel yang sentiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, kami serahkan ibadah live Facebook kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang menyertai kami, urapi kami semua dengan kuasa darah Yesus. Biar perlindungan dari Roh Kudus akan menyertai kami, melindungi kami, dan terus kami berada di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Urapi juga setiap anak-anak-Mu yang sempat mengikuti live Facebook kami, bahkan yang akan melihat nanti. Biar Engkau Tuhan Yesus yang Engkau mengurapi mereka dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saatnya Tuhan kami masuk di dalam hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari kita menaikkan penyembahan ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kemanapun kita pergi, biar Roh Kudus yang terus menaungi kita, menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Aku dapat
pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terlalu besar kami tidak dapat membalas kasih dan setia-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu ya Yesus. Engkau terlalu memikir kami ya Tuhan. Kami tidak dapat menjalani bagi Tuhan. Kami tidak dapat menjalani rencana-Mu yang terlalu besar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya ucapan syukur kami ya Tuhan. Hanya ucapan terima kasih kami. Hanya kami dapat kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak tersalah bagiku. Sungguh indah. Bapa, sentuh hati kami ya Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan terus mencintai. Amin. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan. Engkau senantiasa memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
Tuhan. Bukan hidup hati berkata saya dapat mengampuni. Kami dapat mengampuni ya Yesus. Biar kami dapat memberi kasih kepada orang lain. Kami dapat memberi ya Tuhan. Dengan memberi pengampunan kepada orang lain ya Tuhan. Engkau mengerti hati kami Yesus. Ajarku mengerti sebuah Kasih pengampunan ini Tuhan. Ajari kami ya Tuhan. Ajari kami ya Yesus. Dan kami dapat memberi pengampunan. Tolong kami Tuhan. Kami yang lemah Engkau kuatkan ya Yesus. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir Yesus. yang tiada pernah berhenti. Ajari kami Tuhan. Ajari kami ya Yesus. Ajari kami Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk memberi pengampunan ya Tuhan. Mari kita nyanyi sekali lagi lagu ini sebagai doa kita. Biar singkat lainnya atau lirik lagu ini menjadi doa bagi kita. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lagi sekali, jadikan ini sebagai doa kita. Sentuh hati kami ya Tuhan. Sentuh hati kami ya Tuhan yang sukar untuk mengampuni. Ubah hidup kami yang keras di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami yang keras untuk diubah Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Agar kami menjadi manusia baru ya Tuhan. Dilahirkan kembali seperti mana pertanyaan Nikodemus kepada Yesus. Bukan secara jasmani tetapi secara rohani kami Tuhan dilahirkan kembali malam ini. Kami bangkitkan hidup kembali bersama dengan Engkau ya Tuhan. Jadi kami mengerti, kami dapat mengerti setiap rencana-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Jadi kami Tuhan untuk mengerti setiap petikan firman-Mu yang kami belajar sebentar lagi Tuhan. Agar kami dapat Tuhan diubah. Karena firman-Mu Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa untuk menyatakan kesalahan, menyedarkan segala kesilapan kami. Tolong kami Tuhan malam ini, buka mata rohani kami untuk melihat kebenaran, buka telinga rohani kami untuk mendengar kebenaran, dan buka hati kami Tuhan karena jadi tanah yang subur ya Tuhan. Lagi saya ikat orang kuat di setiap tempatnya masing-masing dengan kuasa darah-Mu, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa ilmu hitam, ilmu sihir, kuasa-kuasa jambi, semua kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami lepaskan, saya lepaskan berkah-berkah surgawi. Hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kami. Kasih Tuhan kami rasakan saat ini saat kami belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Terpujilah Engkau, haleluya, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, 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 amin. Oke, selamat malam semua. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kasih dan setia Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Yesus. Dan kita bersyukur walaupun cuaca yang tidak menentu sekarang, puji Tuhan kita selamat. Puji Tuhan kita di dalam keadaan yang baik. Walaupun negara kita masih diserang dengan COVID-19 dan influenza, tetapi
Tuhan melindungi dan melingkupi kita. Dan malam ini kita belajar ya tentang Lazarus. Yesus dapat membangkitkan dia. Kita akan belajar apa yang Tuhan maksudkan. Kita akan sama-sama menggali firman Tuhan. Saya akan post di komen dan kita sama-sama membaca daripada rumah kita masing-masing. Saya akan membaca dari tempat kami. Oke, mari kita buka di dalam buku Yohanes. Siapa? Yohanes 11 ayat 9 hingga 15. Yohanes 11 ayat 9 hingga 15. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Betul. Satu hari 12 jam dalam satu hari. Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus telah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur di dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. 17. Maka ketika Yesus tiba di tempatnya, Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. 28. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. 29. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. 30. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, dia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk menetap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan dilihat, dia tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia,
Maka bersyukurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, ini adalah cerita tentang Lazarus ya, yang sudah mati dan malah sudah dikuburkan. Nah, satu pertanyaan bagi kita ya di dalam kehidupan kita seharian. Seperti mana yang kita sudah baca sebentar tadi, bahwa memang Lazarus sudah mati, malah sudah dikuburkan beberapa hari. Namun apa yang terjadi dalam cerita ini, Yesus membangkitkan dia kembali. Nah, dalam satu ayat sebentar tadi kita sudah baca bahwa Yesus berkata, "Akulah kebangkitan hidup." Nah, seperti yang kita selalu dengar ya, atau pada permulaan tema kita yaitu Yohanes 6:8 itu, yaitu mengenai akulah roti hidup. Nah, hari ini kita belajar tentang kehidupan. Akulah roti hidup, kata Yesus. Nah, apa yang Lazarus ya alami sendiri, dan Maria, Marta, serta orang-orang sekitar mereka pada waktu itu, mereka melihat ya bahwa di dalam Yesus itu ada kehidupan, di dalam Yesus itu ada kebangkitan, di dalam Yesus itu ya segala-galanya sudah disiapkan bagi kita sebenarnya. Nah, apa yang kita boleh belajar dari sini? Seperti mana kata firman Tuhan, seringkali kita sudah dengar ini, saya rasa kita selalu dengar bahwa kata Yesus, kerajaan sorga bukanlah soal makanan minuman. Waktu iblis mencobai dia di padang gurun, selepas dia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ya apabila iblis ya coba untuk mencabar dia untuk batu menjadi roti. Nah, Yesus berkata bahwa kerajaan sorga bukanlah soal makanan dan minuman, tapi oleh firman Tuhan. Nah, apa yang kita boleh dapati daripada Yesus? Karena Yesus itu sendiri ialah, kalau Yohanes 1:1 itu, yaitu sudah jelas mengatakan bahwa Allah itu adalah firman. Ya, firman itu adalah Allah. Maka Yesus itu adalah firman. Dan jika Yesus yang berkata-kata itu adalah sebenarnya firman dan datang daripada mulut Tuhan sendiri, atau Bapa di surga sendiri, atau pencipta langit dan bumi sendiri. Dan dikatakan di sana Yesus berkata, "Akulah kebangkitan hidup." Nah, apa yang kita belajar di sini yaitu bukan tentang jasmani. Iya, mungkin pada waktu itu Lazarus dibangkitkan secara jasmani atau secara badannya, jasmani ya, fisikal. Dia sudah dikuburkan dan dia dibangkitkan kembali. Nah, dengan kata-kata Yesus bahwa akulah kebangkitan dan kehidupan. Nah, di sini kita belajar bahwa kalau dulu itu waktu Lazarus itu mungkin daripada segi jasmani atau badan atau fisikal, tapi hari ini kita belajar tentang kebangkitan dan kehidupan rohani kita. Bukan orang lain, tapi kita selidiki diri kita sendiri. Saya secara pribadi, seperti mana Lazarus, kadang hidup, kadang mati, tetapi saya percaya karena kasih Tuhan dan Yesus sudah menyatakan, sudah mengistilahkan bahwa dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Maka saat saya datang pada Yesus, saat saya mencari Yesus, saat saya hidup di dalam Tuhan, saya pasti seperti mana Lazarus, walaupun sudah beberapa hari sudah mati, dikuburkan, malah di sebalik batu itu Yesus hanya memanggil, "Lazarus, Lazarus, mari." Dan Lazarus bangkit daripada kematian. Dan Yesus hari ini memanggil kita satu persatu. Kalau nama kita memang Yesus memanggil nama kita. Kalau nama saya Habil. Nah, Yesus kata, "Habil, mari." Dan saya perlu bangkit. Saya harus dan saya sudah dibangkitkan daripada kematian rohani saya. Karena Yesus sendiri yang memanggil saya. Dan hari ini, setiap kita di sini yang ada pada malam ini, kita sebenarnya satu demi satu dipanggil Tuhan. Siapa nama kita, siapa yang online sekarang, siapa yang sedang bersama dengan kami, atau siapa yang sedang yang akan melihat sebentar nanti atau di YouTube, saya tidak tahu. Saya kurang menyelidiki itu, saya jarang untuk melihat siapa yang sedang online sekarang, siapa. Itu sebab itu tidak terlalu penting bagi kami, tetapi firman Tuhan itu yang lebih penting. Dan hari ini, kalau kamu yang bersama dengan kami, Yesus sedang memanggil kita. Kalau hari ini kita selidiki setiap kehidupan kita, selidiki rohani kita. Mari kita sama-sama selidiki
kehidupan rohani kita. Mari kita sama-sama selidiki kehidupan ya rohani kita di dalam Tuhan. Adakah kita sudah mati seperti Lazarus yang sudah berhari-hari kita tidak pandai bangkit-bangkit? Kita sudah mati, orang kata ini orang tidak ada harapan, ini orang sudah jauh daripada Tuhan, ini orang sudah berbuat dosa, dia sudah tidak boleh lagi, dia tidak akan bertobat lagi. Tapi hari ini seperti mana Lazarus, Tuhan memanggil nama kita hari ini. Kalau nama saya Habil, mari sini kata Yesus. Kalau nama seperti nama istrinya Lesta mari sini. Dan kalau dia hari ini imannya sudah mati, kalau hari ini imannya sudah dikuburkan, kalau hari ini kehidupan rohaninya sudah beberapa hari di sebalik batu itu dan tidak ada harapan lagi, sudah di dalam kubur, sudah gelap gulita, hari ini Yesus memanggil Lesta, hari ini Yesus memanggil saya Habil, hari ini Yesus memanggil namamu, siapapun Anda. Kalau mungkin Anda yang menonton nanti Anda belum percaya Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus memanggil engkau dan dia mau engkau datang kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena engkau akan dibangkitkan secara rohani, engkau akan dipulihkan dan engkau akan mempunyai kehidupan yang kekal di dalam Yesus secara rohani. Yesus memanggil kita hari ini. Dia memanggil Lazarus. Dia menyebut nama Lazarus. Dan orang-orang sekeliling Lazarus pada waktu itu, terutama sekali Marta dan Maria, saudara kepada Lazarus, dia kata sudah mati, Lazarus sudah mati. Dan orang-orang sekeliling dia, waktu Yesus berkata dia sudah sedang tidur, tapi sebenarnya maksud Yesus dia sudah mati. Dan mereka ingat, oh dia hanya tidur. Yesus dengan terus terang berkata kepada mereka seperti tadi kita baca itu, dia sudah mati. Dan semua orang ingat memang Lazarus sudah mati. Dan apalagi kalau sudah dikuburkan beberapa hari, 4 hari dia dikuburkan. Dan waktu itu juga mana dia kata Yesus, Lazarus mari. Dan begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kalau sudah bertahun-tahun mungkin, kalau sudah kita berhari-hari atau berminggu atau berbulan kita tidak ke gereja, atau sudah bertahun-tahun kita tidak ke gereja, kita sudah malas ke gereja, hari ini Yesus memanggil nama Anda untuk kembali kepada Tuhan, kembali ke gereja. Kalau hari ini kamu tidak pernah dengar tentang Yesus, kamu belum kenal tentang Yesus, hari ini dia memanggil namamu. Siapa namamu? Yesus memanggil namamu agar engkau ada kehidupan yang kekal. Engkau ada kehidupan. Di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus ada kebangkitan. Kamu yang lemah hari ini, kamu yang tidak ada, seolah-olah tidak ada harapan, kamu yang sering kali dimaki hamun oleh orang, kamu yang sering kali dipinggirkan orang, kamu yang ditolak mungkin oleh keluarga kamu sendiri, hari ini Tuhan mau kamu bangkit. Hari ini Tuhan mau untuk engkau datang kepada Dia. Yesus memanggil namamu. Engkau hari ini, kalau Anda hari ini sudah seolah-olah sudah tidak ada harapan, seperti di dalam kubur yang gelap gulita, Yesus memanggil engkau, Yesus memanggil saudara, dan kamu akan dibangkitkan kembali oleh Tuhan daripada segala masalahmu, dari segala pergumulanmu, daripada segala apa yang kamu hadapi saat ini, pergumulan atau apapun yang kau sedang hadapi. Yesus memanggil namamu dan bangkitlah daripada masalahmu, karena Yesus ada di sampingmu. Yesus sedang menanti engkau. Apapun halangan, batu yang menghalang Lazarus saat itu, batu yang begitu besar menghalang Lazarus untuk dia keluar daripada kubur itu pun boleh dibuka oleh Tuhan. Maka tidak ada satupun manusia yang dapat menutup berkat-berkat rohani daripada surgawi kalau bukan Tuhan yang menutup. Dan kalau orang yang membuka, Tuhan akan tutup. Tidak satupun orang yang boleh membukanya kalau Tuhan yang menutup. Tapi hari ini Tuhan membuka pintu berkat rohani, yaitu pertobatan. Bukan soal makanan dan minuman, bukan soal kaya, bukan soal keuangan, tapi hari ini Yesus memanggil kita semua, termasuk saya sendiri, untuk kembali kepada Dia. Kalau ada sesuatu kesilapan kita, hari ini Dia mau panggil kita. Dia sudah panggil, sedang memanggil nama kita. Kalau hari ini engkau sudah ditolak, seperti saya katakan tadi, mungkin keluargamu sendiri yang menolak engkau, dan engkau tidak, saudara tidak ada harapan lagi, hari ini Yesus memanggil namamu. Kalau hari ini engkau belum pernah dengar tentang Yesus, atau mungkin ini saat engkau melihat, saat saudara melihat video ini, dan kamu belum pernah dengar tentang Tuhan, kamu belum percaya Tuhan, hari ini Yesus memanggil kamu, Yesus memanggil saudara. Yesus memanggil karena Dia mengasihimu. Dia mau kamu juga datang kepada Dia, dan Dia mau menyelamatkan engkau. Di dalam Yesus ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Oleh itu saya istiharkan bahwa di dalam Yesus, seperti mana firman Tuhan mengajar, bahwa hanya di dalam Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada satupun, tiada seorang pun, atau tiada satupun, tiada siapapun yang boleh masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus.
Karena akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan, kata Yesus. Dan dia berkata kepada orang-orang sekitar waktu itu sebelum dia memanggil Lazarus, aku telah kebangkitan dan kehidupan, kata Yesus. Dan hari ini yang Yesus isyaratkan kepada kita melalui live ini. Yesus mengisyaratkan, Yesus menyatakan sekali lagi kepada kita yang sudah mati rohani. Yesus memanggil kita. Yesus memanggil nama kita. Kalau Lazarus namamu, Lazarus dipanggil. Kalau Habil namamu, Habil sedang dipanggil. Yesus sedang memanggil nama Habil, memanggil nama siapa-siapa kamu yang sedang bersama-sama dengan kami atau yang akan menonton nanti, memanggil engkau untuk kembali kepada Dia. Tuhan mengasihi kita. Marilah mulai malam ini, mari kita sama-sama renung dan selidiki hati kita. Kalau hati rohani kita, kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, Yesus memanggil kita. Kalau kita ditolak oleh orang, kalau kita dipinggirkan oleh orang, di tempat kerja kah, di manakah, atau mungkin saudaramu sendiri, atau mungkin dalam gereja ada orang meminggir engkau, hari ini Tuhan memanggil engkau, dan Dia mau membangkitkan engkau daripada kematian rohani, kematian segala-gala apa yang pengharapan itu. Di dalam Yesus ada pengharapan, ada kebangkitan dan kehidupan. Mari kita siapkan hati kita. Kita terima Yesus, kita panggil Yesus. Dan kalau kita yang sudah terima Tuhan, kalau kita yang sudah tetap kuat dalam Tuhan, Tuhan mau memanggil kita lagi untuk bangkit lagi sekali lagi, untuk bangkit ke level yang lebih tinggi lagi. Karena di dalam Tuhan ada kebangkitan dan kehidupan. Di dalam Yesus ada pengampunan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Yang lemah pasti dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya ini yang kita renungkan malam ini. Mari kita nyanyi sekali lagi lagu pertama yang kita nyanyi tadi, kemanakah harus aku pergi? Hanya kepada Roh Tuhan kita dapat pergi, hanya kepada Yesus kita dapat pergi. Kita tidak dapat menjauhi Roh Tuhan, kita tidak dapat menjauhi kasih Tuhan. Hanya di dalam Yesus kita boleh pergi, dan di dalam Yesus kita boleh datang. Dan saya percaya kita akan, yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Sakit secara fisikal, sakit secara tubuh, Tuhan menyembuhkan Anda. Amin. Tuhan sudah memanggil engkau untuk diselamatkan, untuk disembuhkan malam ini. Maka iya dan amin kepada Tuhan. Setujulah dengan Tuhan. Kalau kamu sakit hari ini, saat ini, Tuhan memanggil namamu untuk engkau disembuhkan. Amin. Hari ini mau melakukan mujizat kepada engkau. Amin. Kalau kamu yang sudah lemah, Tuhan sedang memanggil namamu untuk engkau dikuatkan. Hanya apa yang Tuhan minta, kita jangan menjauhi Roh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya.
pengorbananmu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima Haleluya. kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Istri saya akan mendoakan mereka yang sakit dan seterusnya akan menutup doa kita malam ini. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk terus mendekat kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu Engkau adalah sahabat kami. Engkau sangat dekat dengan kami ya Tuhan. Oleh itu Tuhan Yesus, kami yang sakit saat ini ya Tuhan, biar kami terus mendekat kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kesembuhan. Amin. Ajari kami Tuhan Yesus untuk terus berharap dan berharap kepadamu ya Tuhan. Amin. Amin. Setiap yang sakit saat ini, saya lepaskan kesembuhan terjadi ke atas mereka dimanapun mereka berada saat ini ya Amin. Bapa. Amin. Apapun penyakit yang mereka hadapi ya Bapa, yang mereka lalui saat ini ya Tuhan, Amin. Engkau berikan mereka kekuatan. Engkau berikan mereka satu hati yang percaya bahwa Engkau adalah sumber penyembuh. Amin. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar Tuhan Kau berkati mereka yang sakit saat ini ya Tuhan. Biar Engkau lewati mereka. Amin. Engkau terus memberi dia semangat, kekuatan di dalam kehidupan Amin. mereka saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus atas firman yang kami belajar sebentar tadi Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu, termasuk kami semua Tuhan Yesus, dapat menangkap sesuatu yang ilahi, bahwa Amin. Amin. Engkau sedang memanggil kami. Kami yang sudah jauh dari Engkau Tuhan. Biar saat ini Tuhan, kami terus dipanggil oleh Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau yang memilih Amin. kami. Haleluya. Oleh itu Haleluya. Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah jauh dari Engkau Tuhan, mari Roh Kudus, Kau bekerja di dalam hati mereka, di dalam hati kami semua Tuhan, agar kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sentuh hati kami, ubah kehidupan kami Amin. menjadi Amin. baru di hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih sudah bersama dengan kami. Salam dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa 2 minggu kedua bulan 11 ya.